Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Fauzan Ramadan dengan NIM 52204112008. Saya berasal dari Rekayasa Perangkat Lunak kelas D. Di sini saya akan beberapa diagram yang menjadi tugas pengganti pada minggu ke-9 ini. Yang pertama ada diagram yang pertama, flowchart atau diagram alur ini menggambarkan keseluruhan proses sistem pendukung keputusan. Ini dimulai dengan pengguna masuk dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa tahap. Yaitu tahap yang pertama adalah proses identifikasi. Pengguna diberikan pilihan untuk memasukkan harga, kualitas, dan kuantitas sembako. Yang kedua adalah proses penentuan kriteria. Sistem menentukan kriteria evaluasi, yaitu harga, kualitas, dan kuantitas. Yang ketiga adalah proses rating. Sistem membandingkan data input dengan kriteria dan menghasilkan tabel untuk rating. Yang keempat adalah proses dari tabel kecocokan. Sistem menggunakan tabel rating untuk menentukan kesesuaian item sembako berdasarkan preferensi pengguna. Yang kelima, proses penormalisasian matrik. Sistem menormalkan matriks rating untuk menghasilkan peringkat item bahan sembako. Yang keenam, proses pencarian kenaikan harga. Sistem mencari kenaikan harga dalam batas 20%. Ya, yang mana pada gambar di sini ya ada pengguna harus start dulu untuk lalu login. Jika iya, maka akan dilanjutkan dengan menu input harga sembako, input kualitas sembako, dan input kuantitas sembako. Selanjutnya dilanjutkan proses identifikasi, proses penentuan kriteria, proses rating pencocokan, terus proses dari tabel kecocokan dengan preferensi. Yang kelima, proses penormalisasian. Yang keenam, proses pencarian kenaikan harga sembako dalam batas 20% dan 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 hasil solusi keputusan lalu keluar. Jika pada saat login memilih tidak, maka langsung keluar ya dan selesai. Nah, jika pada saat ingin keluar namun memilih tidak, maka akan kembali ke menu awal pada menu input sembakonya lagi. Terus pada diagram yang kedua, diagram ini menunjukkan proses masukkan data dan cara menghasilkan keluaran. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Tugas memasukkan sembako. Pengguna menginputkan data bahan sembako. Yang kedua, kenaikan harga sembako. Sistem mengolah data, masukan, dan menghasilkan keluaran. Sini ada di sini seorang petugas dapat memasukkan banyak sembako dan seorang petugas memasukkan banyak kenaikan harga sembako. Dan di sini banyak kenaikan harga sembako menghasilkan banyak hasil dan banyak sembako menghasilkan banyak hasil. Selanjutnya pada diagram ketiga. Dalam diagram ini, komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendukung keputusannya adalah sebagai berikut. Petugas adalah pengguna yang menginputkan data dan mengambil keputusan. Yang kedua, SPK kontrol harga sembako. Sistem yang mengendalikan harga bahan makanan pokok atau sembako. Yang ketiga, Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan Pemda Sleman adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola pertanian dan persediaan pangan di Sleman. Di sini pada gambar di sini petugas memberi data-data sembako pada SPK kontrol. Lalu informasi perankingan sembako, laporan kenaikan harga sembako akan diteruskan kembali ke petugas. Lalu selanjutnya pada diagram yang keempat. Diagram keempat ini menguraikan proses input dan kontrol data. Yang pertama, proses input. Pengguna atau petugas menginput data bahan sembako. Yang kedua, proses pengontrolan harga.
Sistem mengontrol harga bahan makanan pokok berdasarkan data input. Yang ketiga, proses laporan. Sistem menghasilkan laporan mengenai harga bahan pangan pokok yang terkendali. Sini diawali dengan petugas menginputkan data sembako, data kenaikan harga sembako yang melalui proses input data sembako menjadi sembako dan melalui proses pengontrolan harga sembako. Dengan data kenaikan harga sembako pun sama, diteruskan langsung ke proses pengontrolan harga sembako. Lalu data kontrol harga sembako menghasilkan hasil dan menuju proses laporan kontrol harga sembako diteruskan kembali ke petugas. Lalu yang diagram kelima ini menggambarkan proses logika Fuzzy yang digunakan dalam sistem pendukung keputusannya. Yang pertama ada proses fuzifikasi di sini. Sistem melakukan fuzifikasi pada input data bahan pangan pokok dan kenaikan harga. Lalu yang kedua ada proses matrik keputusan. Sistem menghasilkan matrik keputusan berdasarkan data fuzifikasi. Maka proses matrik keputusan ini sangat bergantung dengan hasil dari proses fuzifikasi. Yang ketiga adalah proses normalisasi. Sistem menormalkan matriks keputusan untuk menghasilkan peringkat item makanan pokok atau sebaliknya. Jadi matriks yang masih keputusan dihasilkan dari proses sebelumnya akan dinormalisasi pada proses ketiga ini. Yang selanjutnya proses perankingan hasil. Sebelumnya proses perbandingan kenaikan. Sistem membandingkan kenaikan harga dalam batas 20%. Nah, data yang sudah dinormalisasi ini dibandingkan kenaikan harganya dalam batas 20%. Lalu dilanjutkan ke proses perankingan hasil. Sistem mengurutkan item makanan pokok berdasarkan output dari langkah sebelumnya. Jadi sistem itu mengurutkan bahan sembako berdasarkan output kenaikan harga sembako pada proses sebelumnya. Dan kesimpulannya, diagram-diagram tersebut memberikan penjelasan mengenai sistem pendukung keputusan pengendalian harga bahan pangan pokok atau sembako. Dan diagram-diagram tersebut menjelaskan proses yang terlibat dalam input data, evaluasi, dan pengambilan keputusan serta komponen dan langkah-langkah yang terlibat dalam sistem. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.